Halo semuanya. Oke. Kali ini kita reading tarot lagi. Love reading, fun reading, just for fun ya. Ini pembacaan tarot general, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu ya. Dan energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa, bisa energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan ya. Kalau mau pembacaan tarot pribadi buat keperluan pribadi, energi yang lebih personal, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini kayak gitu. Oke ya. Kali ini kita pilih kartu. Temanya, judulnya prediksi cintamu ya. Dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021. Oke. Prediksi cinta kamu dari Januari sampai Desember 2021. Ya, aku udah siapkan 3 pilihan kartu. Jadi pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu ya. Saran aku nonton aja semua isi pilihan kartu. Mana tahu energi kamu tuh ngacak, mana tahu energi kamu tuh random. Karena ini general reading ya. Energi banyak orang. Jadi bisa aja ada yang bermanfaat buat kamu di setiap pilihan kartu. Oke. Jadi langsung aja, ini pile 1. Pilihan pertama. Aku buat kesini deh. Miring biar nggak kebaca ya. Jadi pilihnya bukan karena terbaca, tapi karena intuisi kamu gitu. Ini pilihan kedua. Oke. Dan ini pilihan ketiga. Silakan dipilih. Oke, aku ulang. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, dan ini pilihan ketiga. Oke. Bagi yang butuh waktu lebih lama buat milih, pause aja video ini. Tapi yang udah ready, kita mulai ya. Mulai dari pilihan pertama, kemudian ke pilihan kedua, lalu ke pilihan ketiga gitu. Oke, guys. Langsung ya. Oke. Ya. Kita mulai dari pilihan pertama. Kartu pertama ini ada kartu Here and Now ya. Wow. Di sini dan sekarang. Kita clarify maksud kartu ini untuk Januari sampai Desember 2021. Oke, aku shuffle kartunya. Sekarang kita lihat dulu prediksi cinta kamu Januari ya. Januari 2021. Oke, ini ada kartu Five of Cups, Wheel of Fortune. Oke. Dan Magician. Ya. Jadi aku lihat kalau Januari ya. Januari 2021 itu kamu sebaiknya akhiri siklus lama kamu ya. Mungkin kamu selama ini menantikan seseorang, bisa menantikan kedatangan dia, menantikan pembicaraan dari dia, inisiatif dari dia, atau misalnya nih kamu berharap lebih pada seseorang tapi pada kenyataannya itu tidak direalisasikan oleh dia ataupun kamu ya. Aku rasa memang itu semua harus diakhiri. Kamu tuh harus benar-benar tutup buku supaya nextnya jangan lagi
terpaku oleh kesedihan dalam kisah cinta itu, ya. Terus ada juga di sini beberapa dari kalian yang ngerasa menyesal atau ngerasa bersalah pada seseorang. Itu disarankan segera minta maaf, ya. Segera lakukan action buat orang yang kamu sakiti. Cuma kalau aku rasa bisa vice versa juga. Bisa ada seseorang yang menyesal telah nyakitin kamu, itu bakalan minta maaf dan pengen memulai sesuatu yang baru sama kamu. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk Februari 2020. Let your friends help you. Wow. Ini Februari, ya. Oke. Lalu ada kartu romantic feelings. Retreat. Oke. Jadi kalau Februari yang aku lihat, kalau memang kamu mau kisah cinta yang berhasil, ya, aku saranin jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa memang butuh bantuan orang, ya kamu minta bantuan sama orang. Terutama di sini yang ngerasa punya penyesalan atau rasa bersalah, ya. Bisa juga kayak kalau kamu ngerasa seseorang takut menemui kamu, takut nyamperin kamu, ya mungkin ada orang lain yang bisa membantu kalian untuk bertemu, kayak gitu. Dan di bulan Februari itu kamu ngerasa ada koneksi yang kuat terhadap seseorang, malah semakin kuat, ya. Dan orang ini mungkin orang yang kamu tuju, ya, orang yang kamu fokuskan. Jadi seperti on off gitu, ya, bersama dia. Energinya juga seperti itu. Mungkin ini lanjutan dari Januari. Jika Januari ada sesuatu yang belum direalisasikan, kayak mengklarifikasi sesuatu, belum minta maaf kah, atau dia belum bilang maaf ke kamu, ya menurut aku di Februari kamu ngerasain koneksi dari dia. Kamu ngerasa terus mikirin dia, malah semakin sering mikirin dia. Jadi aku ngerasa sih Februari itu kamu tahu sebenarnya kalau dia nggak bahagia di sana, dan proses kalian jaga jarak, menyendiri, ya itu membuat kamu tuh semakin peka terhadap intuisi kamu, dan kamu ngerasa dia di sana kayak pengen menebus kesalahannya, cuma dia nggak tahu harus bagaimana gitu. Ada yang merasa seperti itu, tapi ada juga yang kayak pengen me time, pengen fokus sama diri sendiri, mungkin karena sudah terlalu sering berkorban, jadi ya fokus sama diri sendiri kayak gitu. Oke. Kemudian Maret. Oke. Ini ada kartu The Hangman. Nine of Swords. Page of Wands. Wow. Jadi kalau aku lihat di Maret, ya, kamu kayak memang jaga jarak sama orang yang kamu fokuskan itu. Kamu memutuskan jaga jarak, ya. Apalagi di sini misalnya yang memang sudah terpisah jarak, terpisah kota, provinsi, negara. Kamu ngerasa kayak dia semakin menjauh gitu. Dia semakin menjauh. Atau kamu juga yang memang ingin menjauh gitu, karena kamu udah terlalu stressful gitu, terlalu stres sama koneksi kalian.
Ada di antara kalian yang kayak memang Maret itu menunggu kabar ya, menunggu kabar dari seseorang. Kamu berharap orang ini memberikan komunikasi sama kamu di Maret ya. Terutama di sini yang energi water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, sama Aquarius, Gemini, Libra. Mungkin Maret itu kayak ngerasa pengen banget bicara, pengen banget adanya unek-unek yang tersampaikan, atau kamu tuh pengen banget sebenarnya orang yang kamu fokuskan itu sampaikan jujur tentang unek-unek yang dia rasain, kayak gitu. Karena kan menjaga jarak juga nggak menyelesaikan masalah ya. Oke, kita lihat April. Union. That imagination. Oke, jadi kalau di April ada beberapa kalian itu yang memang akhirnya bertemu, akhirnya komunikasi ya. Ada juga yang memang bersatu, balikan gitu kan. Orang yang kamu tunggu-tunggu itu akhirnya kembali sama kamu, atau kamu yang ditunggu-tunggu seseorang, kamu kembali sama dia. Karena di sini ada sebuah transformasi, ada yang mengakhiri hubungan dengan orang lain. Misalnya dia punya orang lain atau kamu punya orang lain, itu kamu selesai dengan orang lain itu, atau dia selesai dengan orang lain itu, dan kalian bersatu gitu. Cuma ada juga yang kayak komunikasi lagi, bersatu lagi, tapi habis itu ngilang lagi. Jadi dia tuh seperti hantu yang ngeghosting kamu. Bisa vice versa, bisa kamu yang seperti itu ya. Oke, sekarang sebentar. Bulan Mei ya. Oke, ada jumping card. Two of Wands, Judgment, Three of Wands. Oke, jadi kalau bulan Mei ya, di bulan Mei itu kamu tuh kayak overthinkingnya luar biasa. Kamu analisis semua, kamu pikirkan semua baik buruknya hubungan ini. Beberapa dari kalian yang milih ini ya, pile 1, ngerasa ya mungkin dia hadir di hidup gue, cuma ngasih pelajaran di hidup gue supaya gue tuh berubah, supaya gue lebih kuat, lebih baik ke depannya. Ada yang ngerasa gitu. Tapi di antara kalian itu kayak masih berharap gitu. Kamu mungkin bisa bilang kamu ikhlasin dia, tapi dalam hati kamu tuh kamu masih nungguin dia, karena kamu ngerasa dia juga nungguin kamu. Jadi ya memang ada beberapa kalian tuh memang punya feeling, punya intuisi bahwa kita tuh pasti bersatu, cuma timingnya kita harus tunggu gitu. Oke, sekarang Juni. Wonders. Hehehe. Stillness. Gateway. Oke, jadi kalau Juni ya, bagi kalian yang rasa diem-diem baik ya, nggak ngelakuin apa-apa, kamu tiba-tiba langsung juggling, kamu tiba-tiba langsung kayak ngelakuin sesuatu, karena dia di sana pun melakukan sesuatu. Karena kan ini energinya bisa vice versa. Beberapa memang kayak yang udah surrender, yang udah kayak ikhlas sama Tuhan dan semesta mau bawa kemana hubungan ini ya. Di sini tuh bakalan terlihat adanya keajaiban, miracle ya, seperti mujizat gitu. Jadi kalian yang putus asa terhadap hubungan ini, ada beberapa memang kayak
kamu nggak nyangka, tiba-tiba kita bisa bersatu ya. Tiba-tiba kita bisa ketemu. Tiba-tiba dia bisa datang ke kamu, komunikasi sama kamu. Atau bagi kamu ya, misalnya ini kebalikan. Bagi kamu yang tiba-tiba nggak percaya diri untuk mengungkapkan semuanya, ya tiba-tiba kamu punya power, kamu punya kekuatan untuk melakukannya. Gitu. Jadi ada di sini yang memang udah berani nanti keluar dari zona nyaman. Tuh ya. Oke, sekarang Juli. Hehehe. Juli. High Priestess. Six of Cups. Eight of Cups. Oke, Juli. Energi water sign mendominasi ya. Pisces, Cancer terutama. Jadi di Juli ini entah kamu atau dia, kamu tuh kayak berharap adanya kejelasan dari dia. Tapi bisa kebalikan, dia yang berharap kejelasan dari kamu. Karena ada sini yang gak jelas orangnya ya. Ada yang kayak masih menoleh ke belakang, ngelihat masa lalu. Mungkin ada yang belum move on, ada yang masih teringat orang masa lalu. Jadi melanjutkan hubungan selanjutnya itu kayak berat. So kalau bulan Juli ini ya, terutama kalau Juli itu water sign Cancer ya. Cancer, jika kamu memang ngerasa ini nggak worth it lagi buat kamu, kamu harus segera move on ya. Kamu harus segera melepaskan masa lalu kamu. Maafkan, ikhlaskan semua apa yang di belakang kamu, jangan menoleh lagi ke belakang. Gitu. Dan ada juga yang ngerasa kayak punya intuisi semakin kuat, punya feeling semakin kuat. Ketika kamu mengikhlaskan sesuatu, Tuhan akan memberikan kepada kamu secara cuma-cuma. Gitu. Jadi ya, gak usah terlalu jor-joran, karena energi kamu sama dia itu semakin kamu kejar, dia semakin menjauh. Tapi kalau kamu semakin legowo, dia akan dikasih Tuhan buat kamu. Gitu. Agustus. Angel of Love. Angel of Strength. Magician and the Mirror. Jadi kalau Agustus ini energi yang kuat Leo ya. Kebetulan tuh ada yang lahir di Agustus ya, Leo. Leo tuh sebenarnya sensitif juga kayak water sign ya. Kayak Pisces, Cancer, Scorpio, atau fire sign yang lain ada Aries, Sagittarius ya. Di Agustus itu ya, kamu jangan terlalu sensitif, jangan terlalu sensi ya terhadap kisah cinta kamu. Terkadang kamu perlu kendalikan emosional kamu. Terutama yang ini energinya twin flame ya, energinya mirror. Kamu misalnya gemes banget ngeliat dia tuh kayak nyakitin kamu, mungkin ngecewain kamu. Tapi kan kehadiran dia itu bisa membuat kamu berkaca juga. Apa yang kurang dari dalam diri kamu tuh sebaiknya kamu ubah. Kalau memang kamu mau dia berubah. Kalau kamu merasa dia harus memperbaiki diri, ya kamu juga harus memperbaiki diri. Kayak gitu. Dan jangan terlalu mengungkit-ungkit kebaikan kita ya. Ikhlaskan aja kebaikan apapun yang pernah kamu berikan sama orang, terutama yang kamu cintai. Karena kebaikan yang kamu berikan itu akan kembali ke kamu suatu saat nanti. Oke? Lalu September. The Empress. Ace of Cups. Ten of Pentacles. Jadi kalau September di sini ada beberapa yang kamu tuh
nyaman dengan kesendirian kamu nyaman dengan status kamu yang sendiri, atau ya mau kamu punya orang lain atau enggak, kamu ngerasa menyendiri adalah zona nyaman kamu gitu. Kamu nggak mau bergantung sama orang lain ya. Terus aku ngerasa ada yang menemukan cinta baru di bulan September, tapi ada juga yang semakin cinta sama orang yang kamu fokuskan gitu ya. Terus ada memang yang September ini menikah. Bagi yang memang punya rencana menikah, September adalah waktu yang baik buat kamu menikah. Terus ada juga yang memang September ini lebih kayak fokus sama keluarga, jangan fokus sama hal-hal lain. Kayak ya memang disarankan prioritaskan keluarga, seperti itu ya. September udah, sekarang Oktober ya. Oke, Oktober. Demonstrate love. Okay. Express love through gifts. Slow down. Oke. Jadi kalau Oktober, bagi yang udah memendam rasa begitu lama, ya, tunjukkan aja cinta kamu. Kalau kamu memang cinta sama seseorang. Terutama yang di sini bertemu dengan orang yang selama ini diinginkan ya. Kalau dia udah nongol, dia udah komunikasi, dia udah bertemu sama kamu ngomong aja apa adanya. Tunjukkan cinta kamu. Kalau bisa ya, kamu kasih kado juga kalau dia memang berarti buat kamu. Tapi bisa vice versa, ada seseorang yang pengen mengapresiasi kebaikan kamu. Dia sadar kalau ya kamu berarti buat dia, jadi dia ngasih surprise, ngasih sesuatu yang kamu inginkan. Atau ya, kamu gak nyangka kalau dia tahu kesukaan kamu, jadi dia memberikan yang terbaik buat kamu. Terus beberapa ada yang kayak Oktober itu memilih jeda ya. Kayak ya, gak mau dulu berurusan dengan percintaan. Ada juga yang memang break, dan memang ada yang ngerasa butuh waktu untuk berpikir dan membersihkan energi-energi toksik itu ya. November. Six of Swords, Two of Wands, Seven of Wands, The Moon. Oke, di November ya, aku ngerasa ada yang memang ingin menjauh ya di November, atau memang pengen merantau. Bisa juga pengen berubah haluan. Kamu ngerasa ada seseorang yang sudah menyakiti kamu, jadi kamu menarik diri. Kamu ngerasa dia tidak layak buat kamu, gitu. Tapi ada juga yang memang ingin semakin berjuang untuk orang yang dicintai. Bisa kamu, bisa dia ya. Jadi di sini yang berharap kejelasan dalam sebuah hubungan atau koneksi itu bakalan terjawab ya. Bakalan terjawab kalau dia memang mencintai kamu, maka dia akan memperjuangkan kamu. Gitu. Desember. Oke. Ini ada kartu joy, despondence, impartiality. Oke, jadi kalau Desember itu ya, mungkin kamu ngerasa kenapa semua ini terjadi sama kamu, suka duka, tapi kebanyakan duka, kebanyakan sedih ya. Itu sebenarnya karena kamu sedang melakukan pembayaran karma ya. Jadi kamu tuh Desember mulai mengerti ya, semua air mata yang keluar atau semua kesedihan yang kamu rasakan itu adalah bentuk pembayaran karma dalam hidup kamu. Kamu ngerasa memang semesta ingin ngedetoks kamu, ingin ngebersihin energi kamu yang selama ini mungkin terlalu banyak racun di dalam hidup kamu. Jadi ya kamu lebih kayak bersyukur, bersuka cita. Kamu ngerasa ya ini semua layak terjadi buat kamu untuk menempa kamu menjadi lebih baik
kayak gitu ya. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2 ya. Ini ada kartu soulmate. Hey. Soulmate. Oke, kita lihat dulu kartunya ya. Untuk Januari. Magician. Nine of Swords. Six of Swords. Oke. Jadi aku ngerasa kalau Januari ya, beberapa dari kalian itu memilih untuk meninggalkan situasi yang menyedihkan ya. Udah gak mau lagi terlalu stres, udah gak mau lagi susah tidur, gak mau lagi gelisah-gelisah. Jadi ya ada beberapa dari kalian yang menarik diri untuk memfokuskan diri pada prioritas-prioritas lain. Bisa prioritas kamu terhadap bidang lain kayak finansial, kayak karir, studi kamu. Ada juga yang memang fokus untuk orang lain. Mungkin kamu ngerasa ya kamu sama orang lain aja kali ya gitu. Ada yang merasa kayak gitu. Februari. Healing family issues. Okay. Flirt. Getting to know each other. Jadi Februari itu kamu ngerasa seseorang kayak main-main sama kamu, seseorang kayak mempermainkan kamu. Kamu ngerasa seseorang itu nggak pantas buat kamu, gitu. Karena dia nggak serius, dia on off mungkin, gitu ya. Tapi di Februari itu kamu kayak diberi petunjuk oleh semesta dan Tuhan. Kamu ngerasa kayak ini orang bersikap seperti ini kayaknya dia punya latar belakang keluarga yang gak baik gitu ya. Kamu kayak berusaha untuk mentelaah semua satu persatu dan kamu gak bawa ego kamu. Kamu ngerasa ya ini orang kayak gini karena keluarganya seperti ini. Ini orang karakternya begini karena lingkungannya seperti ini. Ini orang seperti ini karena dia dari dulu kayak gini. Nah, kamu mulai berpikir mengenal dia lebih dalam. Karena kamu ngerasa ya, ini orang main-main atau nggak serius karena dia memang belum ngerasa mau serius. Kamu ngerasa dia belum siap untuk serius, gitu. Tapi ada yang benar-benar kayak, ya aku cinta sama kamu, jadi aku mau kenali kamu dulu, gitu. Maret. The Tower. Oke. Eight of Wands. Death. Jadi Maret ini mungkin ketika kamu terpisah sama seseorang, atau kamu jeda, atau kamu sama sekali nggak komunikasi dengan seseorang, dia komunikasi lagi sama kamu ya. Karena di sini ada yang ngerasa mau memperbaiki semuanya, ada yang ngerasa kayak ya aku udah berubah, aku mau memperbaiki, aku mau menebus kesalahan aku. Ada di antara kalian yang seperti itu. Jadi mau memulai sesuatu yang baru lagi. Cuma ada yang hilang lagi. Jadi ini on off ya. Muncul kayak hantu lagi dianya. Atau kamu yang seperti itu. Di bulan Maret ya. Terutama yang di link sama Aries ya. Leo, Sagittarius sama Scorpio. Oke, April. Masculine. Clearance. Alchemist. Jadi di bulan April energi maskulin mendominasi ya. Bisa dia yang
membuat sebuah tindakan, bisa kamu gitu. Ketika energi maskulin kamu tuh mendominasi femininitas kamu, ya. Ketika energi maskulin kamu tuh lebih dominan daripada energi feminin dari dalam diri kamu, ya. Karena kita manusia punya dua energi, maskulin dan feminin gitu. Cuma ya di April itu maskulin itu sangat dominan. Seperti ada rasa campur aduk. Mungkin seseorang yang sangat maskulin di sini tuh udah ngerasa terlalu stres gitu, terlalu nggak tahan lagi mau nyampein segudang kata-kata buat orang yang difokuskan gitu ya. Jadi mungkin dia yang maskulin itu ngerasa ingin memikirkan semuanya baik-baik dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih juga gitu ya. Karena di sini aku ngelihat ada pembersihan diri, ada yang benar-benar dibersihkan oleh Tuhan dan semesta. Jadi ngerasa ya harus berubah gitu. Mungkin yang selama ini sering menyakiti sih, yang bulan April itu bakalan pengen berubah, bakalan pengen membersihkan dirinya dulu sebelum datang pada orang yang dicintai gitu. Oke, Mei, bulan Mei. Ten of Cups, The Hermit, Judgment. Jadi yang di bulan Mei ada di antara kalian tuh yang kayak memilih untuk menyendiri ya, merenungkan semuanya. Ada yang memang kayak pengen fokus sama keluarga, terutama yang sudah berkeluarga, mau fokus sama keluarga aja. Kalaupun belum berkeluarga, ya mungkin kamu mau konsen sama keluarga kamu sambil merenungkan semuanya, perjalanan cinta kamu yang rumit ini. Terus ada yang ngerasa nyaman dengan kesendirian, dengan meditasi, terus fokus sama diri sendiri, sering juga nonton pencerahan dari tarot, sering ikutan kegiatan-kegiatan religi, ya. Mungkin ya di bulan Mei spiritual kamu benar-benar jor-joran banget ya. Kamu lebih fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu nggak mau terlalu fokus pada orang lain. Ya, kamu fokusnya ke kamu dan keluarga sih yang aku lihat. Oke guys, bulan Juni. Oke, langsung keluar ya. Keluar 3. Oke. Taking risk, embracing, fulfillment. Jadi kalau di bulan Juni nih, terutama energi Gemini ya, ada yang kayak ngerasa perlu mengambil resiko untuk bicara, untuk komunikasi dengan seseorang. Bisa kamu, bisa dia ya, karena ini beberapa memang hubungan yang tidak diberi status, hubungan diam-diam atau cinta dalam diam ya. Jadi rindu dalam hening. Udah gak tahan nih, udah rindu banget ya. Terus kayak ketika kita punya unek-unek terlalu lama sama seseorang, pasti kita ngerasa ya, hidup gue gak bakalan tenang kalau gak ngomong sama lo. Jadi ada yang ngerasa seperti itu. Jadi beneran ada komunikasi yang jelas, nyata, terpampang nyata di hadapan kamu. Begitu. Karena ada yang mengambil resiko di sini. Mungkin ada yang gua nggak berani hubungin lo karena lo tuh sekarang lebih inilah itulah, lo ada orang lain lah itulah. Tapi ya di bulan Juni ada yang berani gitu ya. Ya seenggaknya mungkin karena mau minta maaf mungkin, atau mau mengklarifikasi sesuatu supaya nggak miskomunikasi terus. Oke, guys. Lalu bulan Juli ya. Oke, satu lagi.
Oke. Queen of Wands. Four of Swords. Page of Swords. Oke. Jadi kalau bulan Juli, aku ngeliat kamu kamu nggak bisa melupakan seseorang. Kamu nggak bisa gitu. Kamu ngerasa orang itu berarti banget buat kamu. Tapi bisa vice versa ya. Ada seseorang di sana yang rasa kamu tuh berarti buat dia. Jadi kalau kamu ngeliat dia tuh fine-fine aja, dalam hati sebenarnya enggak. Dia kehilangan kamu. Jadi di sini yang kehilangan seseorang ngerasa depresi, stres, susah tidur, dan berdoa sama Tuhan tiap hari supaya kalian bersatu. Dan yang kehilangan ini selalu stalkingin orang yang difokuskan ini gitu, memantau situasi dia gimana ya sekarang, kehidupannya gimana, apa dia masih sama orang lain, dia udah sama orang lain nggak, terus kalau dia sama orang lain dia bahagia nggak, dia udah berakhir nggak sama si ini. Nah, ada yang ngerasa gitu. Jadi kayak ada menanti seseorang untuk single ya. Untuk jomblo. Gitu. And Agustus. The Temple Pet. Wow. Angel of Strength. Six Chakra. Jadi kalau di bulan Agustus ya, ini kayaknya lanjutan dari Juli ya. Kalau Juli kamu udah berdoa untuk seseorang, di Agustus pun kamu berdoa juga untuk orang itu. Karena kamu rasa orang itulah yang bisa menaklukkan kamu, yang bisa mengerti kamu apa adanya. Orang itulah yang bisa bikin kamu bahagia. Tapi bisa ini juga ya, energi yang terbalik kayak kamu doakan dia supaya dia itu berubah, karena kamu ngerasa cuma kamu yang ngerti dia gitu. Jadi kamu berharap kayak Tuhan menunjukkan keadilan, kebenaran kalau hanya kamu yang bisa memahami dia. Kamu kayak berharap ya, Tuhan itu ngasih tahu ke dia kalau kamulah yang terbaik buat dia. Tapi bisa juga kamu yang ngerasa dia terbaik buat kamu. Jadi kamu overthinking di Agustus ya. Jadi ya, ketika kamu sudah mendoakan seseorang, kamu ngapain lagi overthinking ya? Ketika kamu sudah berdoa, harusnya kamu percaya sama kuasa Tuhan. Jadi jangan ragukan Tuhan bekerja dalam kisah cinta kamu. Gitu. Gitu kakak. Oke. September ya. The Lovers. Oke. The Moon. Oke. Seven of Wands. Di sini energi Pisces sama Gemini mendominasi ya. Mungkin ada yang bercat Pisces sama Gemini di antara kalian, atau di link sama Pisces, Gemini. Bisa energi aja, nggak harus dari zodiak itu. So di bulan September ya, ada seseorang yang bicara sama kamu dari hati ke hati. Bisa kamu juga yang memulai semuanya, atau dia yang memulai semuanya. Cuma jangan bawa ego ya, jangan bawa gengsi, jangan keras kepala. Apalagi yang punya perbedaan ya. Kalau kamu memang mencintai seseorang yang berbeda dengan kamu harus menerima dia apa adanya. Jadi jangan mau menang sendiri, jangan mau mementingkan diri sendiri. Jadi ya, meskipun ada perbedaan kan harusnya disatukan, dicari solusinya, jangan bawa keras kepala, jangan bawa ego, gitu. Karena sebenarnya semua bisa dibicarakan baik-baik, asalkan kamu sama dia solid, ya. Apalagi di sini yang udah nggak komunikasi begitu lama, yang hubungannya nggak jelas begitu lama, apalagi yang rindunya udah lama. Soalnya ada yang udah lama banget nggak ketemu, lama banget nggak komunikasi. Jadi jangan kikuk ya, jangan malu untuk bicara dari hati ke hati,
kalau memang ada kesempatan untuk bersama gitu. Oktober. True love. Wah, relationship patterns, demonstrate love. Jadi di Oktober ini, ya, semesta dan Tuhan menunjukkan kalau kamu dan dia adalah cinta sejati. Video, terutama di sini yang dealing dengan air sign, water sign, ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, sama Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Ini bakalan ketahuan kalau dia cinta sejati kamu dan dia merasa kamu cinta sejati dia. Aku nggak peduli dengan apapun. Yang aku tahu kamu cinta sejati aku. Jadi kayak ya udah nggak terlalu memikirkan rintangan, halangan, ya udah kita maju aja gitu ya. November sekarang. Temperance, Nine of Cups, Two of Cups. November. Jadi yang udah terlalu lama healing, ya, jangan putus asa kakak ya. Healing itu menenangkan diri. Jadi berkali-kali healing itu pun nggak apa-apa. Karena di November itu healing kamu nggak akan sia-sia. Mungkin ada yang healing berbulan-bulan, bertahun-tahun, menunggu, menanti. Nah, November itu bakalan ada union. Bakalan ada penyatuan antara kamu sama dia. Entah itu dalam komunikasi ataupun dalam pertemuan. Karena apapun rintangan dan tantangan ya, kalian bisa bersatu. Sebenarnya seperti itu. Oke? Desember. Completion, dissipate, gratitude. Oke. Apalagi di sini ya, yang ngerasa punya koneksi soulmate atau twin flame, atau kamu ngerasa dia soulmate kamu sekaligus twin flame kamu ya. Semua proses dalam perjalanan cinta kalian ya, entah itu suka duka, rasa sakit, kecewa, sakit hati, patah hati, semua itu bakalan terbayar nantinya. Terutama yang selama ini merasa tidak dianggap, terutama selama ini yang rasa sudah bersabar, sudah terlalu banyak mengalah ya, dia akan memperjuangkan kamu. Bisa vice versa. Kalau kamu tahu dia yang terbaik buat kamu, kamu yang akan perjuangkan dia. Jadi apapun rintangan memang ya, kalian itu ditakdirkan buat bersama ya. Sweet. Oke. Jadi ini file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, kita lanjut ya. File 3, pilihan 3 yang ada kartu time for nap ya. Ini pilihan ketiga. Kalau kartu ini sih yang aku lihat dominannya buat orang-orang yang sering jeda gitu, atau hubungan yang on off, timbul tenggelam, energi cinta yang nyala redup. Kita lihat Januari dulu ya. Energi Januari. Oke. Oke, langsung keluar 3. Ada Queen of Swords, ada King of Cups, ada Page of Pentacles. Jadi Januari itu diantara kalian ada yang rasa kayak mau menghempaskan kisah cinta kamu yang sebelumnya ya, atau kamu ingin melepaskan seseorang. Bisa beberapa ada yang ingin berakhir berhubungan sama orang. Mungkin kamu ingin putus kalau kamu pacaran. Mungkin kamu ingin divorce kalau kamu sudah menikah ya. Karena kamu ngerasa orang yang dealing dengan kamu itu begitu ribet, begitu drama, begitu menguras energi kamu. Jadi ada yang bakalan tegas untuk berpisah, atau ada yang bakalan tegas untuk
mengakhiri kisah cinta yang nggak worth it lagi, nggak layak lagi, seperti itu. Jadi Januari itu energi kalian sih banyak kan kayak memang memulai yang baru. Ada yang di sini tuh kayak udahlah, jeda dulu buat kisah cinta. Gua mau fokus sama karir, studi, keuangan dan sebagainya, begitu. Ada juga yang memang di sini mau meninggalkan yang lama untuk yang baru. Ada juga yang memang mau meninggalkan seseorang untuk orang yang benar-benar dicintai, gitu. Februari. Oke, ini kebanyakan. Getting to know each other. Chemistry. Oke. Jadi di Februari itu misalnya nih kamu punya hubungan atau koneksi sama seseorang, kamu selalu bisa merasakan energinya dia. Meskipun ini nggak komunikasi, nggak bertemu, dia selalu ada dalam otak dan hati kamu. Dia selalu ada dalam hati dan pikiran kamu, ya. Karena kalian punya semacam koneksi spirit. Mungkin kamu ngerasa ini semua seperti permainan dalam cinta, tapi ini semua nyata. Bahkan kamu semakin ingin mengenal dia lebih dalam, mau memahami dia lebih dalam. Bisa vice versa. Orang yang sedang terkoneksi sama kamu ini, yang lagi koneksi sama kamu begitu kuat, dia semakin ingin mengenal kamu lebih dalam, gitu. Maret. Oke. Oke, Seven of Swords, The Hermit, Justice. Jadi di bulan Maret itu ada yang benar-benar mau mengakhiri hubungan dengan seseorang, ya, mungkin hubungan toksik dengan orang. Ada yang benar-benar ingin putus, ada yang ingin benar-benar divorce, gitu ya. Tapi ada juga yang memang mau sendiri, nggak mau diganggu. Ada yang semakin mencari pencerahan dari kegiatan religi atau dengan kartu tarot, nonton tarot, gitu kan. Tapi ada juga yang di sini masih hidup dengan manipulasi, bisa kamu, bisa dia, ya. Kamu ngerasa dia itu seperti orang yang banyak manipulasinya, banyak dramanya. Kamu tahu sebenarnya kalau dia itu terkoneksi terus sama kamu, tapi dia deny rasa itu, atau kamu yang deny rasa itu karena kamu ngerasa ini semua mustahil, ya. Ada juga di sini yang memang bulan Maret itu ngerasa bersalah, jadi pengen minta maaf. Entah siapa di sini yang membuat kesalahan itu pengen minta maaf dan ya pengen memperbaiki semuanya, ya. Karena di sini ada yang memanfaatkan, menipu, terus berkhianat, gitu. So ya, ada yang di sini tuh menerima tabur tuai, ada yang menerima apa yang ditabur itu yang dituai, gitu. April. Spring. Foundation. Homecoming. Oke, jadi nanti di April tuh di antara kalian ada yang kayak mau hubungan dengan fondasi yang kuat. Mungkin kamu tuh nggak mau lagi buang-buang waktu untuk orang yang nggak jelas, apalagi orang-orang yang menyakiti kamu. Kamu lebih kayak kembali pada jati diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang kamu mau. Kalau kamu ngerasa memang belum ada yang klik, belum ada yang cocok, jangan dipaksakan berhubungan sama seseorang. Tapi ada juga di antara kalian yang bertransformasi. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu siapa cinta yang kamu mau, ya kamu fokusnya ke situ aja, menurut aku, ya kan? Atau orang yang di sana sedang berubah karena kamu, gitu. Dia menjadi dirinya sendiri dan mau memperbaiki diri karena kamu, ya. Oke, sekarang ke bulan Mei. Magician, The Sun,
Career. Oke, jadi di bulan Mei itu mungkin kamu sudah melihat titik terang dalam hubungan atau koneksi. Jadi beberapa ada yang rasa, apa aku ini diguna-guna oleh dia? Apa aku ini dipelet, disantet, atau di magic sama dia? Tapi kamu dapatkan titik terang itu tentang kebenaran kamu tuh di magic atau enggak. Tapi ada juga yang di sini mau bicara, mau bertemu dengan orang yang memang benar-benar menjadi kebahagiaan di hidupnya. Terutama di sini yang baru menyadari kalau ternyata dia tuh twin flame aku ya, ternyata dia tuh soulmate aku. Dia bisa bikin aku berubah, dia bisa membawa perubahan baik dalam hidup aku. Jadi seseorang di sini yang merasa kamu yang terbaik ya, dia akan bergerak ke kamu. Tapi kalau kamu ngerasa dia yang terbaik, kamu akan menuju ke dia, gitu. Oke? Lalu Juni. Release, love, wonders. Jadi di bulan Juni, di antara kalian ada yang mau melepas, ngerilis, bisa rasa cinta yang udah dipendam selama ini, bisa juga pengen ngerilis ikhlas, mengikhlaskan dia. Kamu ngerasa ini hubungan seperti mustahil buat kamu, koneksi ini semakin kuat tapi kok semakin rumit. Jadi semakin kamu ikhlas, sebenarnya ya cinta itu bakalan berhasil suatu saat nanti, gitu. Beberapa di antara kalian yang mungkin sakit hati, kecewa, kamu sudah mau memaafkan dia, mengikhlaskan semuanya. Terus ada juga yang di bulan Juni itu kayak menanti keajaiban, menanti mujizat gitu, miracle, untuk menyatukan kamu sama dia ya. Jadi harus benar-benar ini sih, ngelepas beban. Jangan lagi menyimpan amarah, dendam kalau memang ingin berhasil di kisah cinta ini ya. Oke, sekarang Juli. Eight of Pentacles, Knight of Cups, Hierophant. Jadi di bulan Juli itu beberapa di antara kalian kayak fokus sama kerjaan, studi, usaha, bisnis. Mungkin ada yang pengen mulai kayak gitu atau memang mau memperbaiki itu. Ada juga yang kayak fokus kepada kegiatan religi, fokus sama pernikahan kalau kamu udah menikah, atau ada yang memang ingin menikah gitu. Mungkin kamu menikah dengan orang yang gak kamu sangka. Tiba-tiba dia bisa jadi milik kamu. Karena aku ngeliat di sini semakin kamu sering mendoakan dia, Tuhan akan mendekatkan dia buat kamu. Oke, Agustus. Indecision, Fourth Chakra, strategi. Jadi di bulan Agustus ya, mungkin kamu ngerasa kebingungan juga. Kalau misalnya kamu ada di antara beberapa pilihan, kamu punya banyak pilihan, atau kamu punya banyak prioritas. Jadi kamu Agustus itu bakalan bingung memilih apa. Cuma ya disarankan di sini ikuti kata hati kamu ya. Sebenarnya jantung kamu itu berdetak buat siapa? Kalau kamu memang terkoneksinya sama dia terus ya, kamu harus lakukan sesuatu. Kalau kamu ngerasa strategi lama itu nggak mempan ya, kamu lakukan strategi yang baru untuk menarik dia ke hidup kamu lagi. Gitu. September. Five of Wands, Temperance, Ace of Pentacles. Jadi kalau September ya, mungkin beberapa di antara kalian konflik batin, ngerasa kayak dia tidak hanya ada aku di dalam hatinya, dia punya orang lain, atau kamu punya orang lain. Nah, di September itu kamu kayak udah mulai memutuskan siapa
yang terbaik buat kamu. Atau orang yang kamu nanti-nanti, orang yang bikin kamu tuh galau dengan cukup lama ya, dia tuh bakalan nge-clearin semuanya. Dia akan memfokuskan energinya ke kamu. Dia ngerasa kamu yang lebih potensial buat hidup dia. Jadi ya, di September itu entah kamu atau dia memang harus jeda, atau memang kayak jeda lagi kalau memang ini on off terus gitu. Cuma masih ada potensi sih untuk bersama gitu. So up and down-nya banyak nih hubungan kamu sama dia. Jadi berkali-kali healing juga ya. Oke, Oktober. Do something for someone. Relationship patterns. Treasure your loved ones. Oke, di Oktober ya, lakukanlah sesuatu untuk orang yang kamu cintai. Kalau kamu ngerasa dia tidak punya daya untuk berjuang dalam kisah cinta ini, memang harus kamu yang mulai duluan. Entah itu mulai komunikasi, mulai ngajak ketemu ya, atau ya bisa vice versa sih. Dia yang udah terlalu nggak tahan mau lakukan sesuatu ke kamu ya, mau menunjukkan cintanya ke kamu. Cuma ya aku ngerasa di sini energi kamu yang memang harus melakukan sesuatu. Karena orang yang dealing sama kamu nih orangnya ribet ya. Dan ini energi orang yang dealing sama kamu nih masih kekanak-kanakan mungkin. Dede-dede ya. Jadi kamu yang lebih dewasa itu dituntut harus mulai duluan untuk membuka jalan dia ngomong jujur sama kamu ya. November, Five of Pentacles, Ace of Cups, Four of Swords. Oke, November ada yang merasakan cinta dalam perbedaan, terlalu banyak rintangan, tantangan. Kita tuh beda visi misi kah? Kita beda cara pandang. Kamu terlalu dewasa, aku masih kekanak-kanakan. Ada yang ngerasa seperti itu. Tapi ya gak usah diungkiri lah. Kalau memang dia yang bisa bikin kamu bahagia, kamu harus perjuangkan dia. Dia pun akan perjuangkan kamu. Karena sekuat apapun kalian ingin menjauh, kalian bakalan terkoneksi terus. Dan cinta makin dalam gitu. So, jangan memulai sesuatu yang baru kalau kamu belum selesai sama yang lama. Gitu ya. Jadi ada juga di sini kayak surrender, berdoa sama Tuhan dan semesta bisa menyatukan kalian. Karena kamu capek juga berkelana kemana-mana ya. Dia aja yang terkoneksi sama kamu, ya kan? Oke, Desember. Perseverance, acceptance, dan joy. Oke, Desember ini aku ngerasa perjuangan kamu gak sia-sia ya. Semesta dan Tuhan mendukung kamu sama dia, mendukung kamu sama dia ya. Yang menantikan kejelasan itu bakalan dapat kejelasan ya. Kebenaran terungkap, keadilan terungkap. Yang selama ini tidak dianggap akan dianggap ya. Bagi kamu yang menantikan keseriusan pun ada keseriusan. Intinya si Desember itu nanti kebahagiaan jor-joran banget buat kamu. Kebahagiaan itu banyak buat kamu, terutama dalam kisah cinta kamu ya. Jadi ya, kalau kamu pernah ngerasain tidak dianggap atau dia meremehkan kamu ya, kamu tuh bakalan menjadi sesuatu yang berharga. Asalkan kamu mau mencintai diri kamu, menghargai diri kamu. Jangan membuat diri kamu itu menjadi sosok yang lemah dan terus-menerus diremehkan orang lain. Ketika kamu sudah mencintai diri kamu, menaikkan kualitas diri kamu ya, orang akan menghargai kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu, terutama dia ya. Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.